Assalamualaikum, sahabat-sahabat Abu Daniel. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh inspirasi dan hikmah. Hari ini, kita akan menjelajahi kisah yang tak kalah menarik dari para sahabat Nabi Muhammad. Namun, kisah ini memiliki nuansa berbeda dari yang lain. Mari kita simak kisah menarik Zaid bin Muhalhil, seorang yang terkenal baik dan penyayang sejak masa jahiliyahnya. Biasanya, kisah sahabat Nabi memiliki plot yang agak mirip. Awalnya, mereka memusuhi Islam, lalu datang hidayah, dan selanjutnya berbalik secara drastis menjadi pembela Islam. Meski cahaya Islam telah menaungi, masih ada yang senantiasa dihantui kenangan hitam masa jahiliyah. Seperti Umar bin Khattab yang selalu teringat anak putrinya yang telah ia bunuh, atau Abu Sufyan al-Haritsi yang terus saja menyesali permusuhannya pada Islam di masa lalu. Namun, di antara sahabat Nabi yang lain, tidak sedikit pula yang, dari sananya memang orang baik-baik. Misalnya, 3 sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Haritsah yang menjadi budak pertama yang masuk Islam, Zaid bin Sabit yang sejak kecil masuk Islam, dan yang terakhir adalah Zaid bin Muhalhil yang sejak masa jahiliyahnya sudah terkenal sebagai seorang yang penyayang. Nah, kisah kali ini adalah kisah Zaid bin Muhalhil. Dulu dia dijuluki Zaid al-Hail, Zaid sang kuda jantan. Sebuah julukan yang mengisyaratkan kemuliaan dan kebaikan. Tapi setelah masuk Islam, gelar itu diganti oleh Rasulullah dengan Zaid al-Khair atau Zaid sang pemilik kebaikan. Zaid al-Khair, sejak masa jahiliyahnya, beliau memang sudah terkenal sebagai pribadi yang baik dan penyayang. Sebuah kisah yang diceritakan oleh Asi Syaibani dari seorang kakek dari Bani Amir. Dia menuturkan bahwa suatu ketika Bani Amir ditimpa paceklik. Hujan yang kuning turun mengakibatkan ladang menjadi tandus. Sang kakek yang pada saat itu masih belum terlalu tua, merasa kasihan dengan anak dan istrinya. Ia pun mencoba mencari peruntungan dengan pergi ke Hairah. Sampai di sana, dia katakan pada anak dan istrinya, "Kalian tunggulah aku di sini sampai aku kembali membawa harta atau aku mati." Dengan sedikit perbekalan, dia pun pergi. Di jalan, dia melihat tenda yang di sampingnya ada unta yang ditambatkan. Dia berpikir bahwa itu adalah ghanimah, harta rampasan. Dengan mengendap, ia mencoba mengambil unta itu. Namun malang, terdengar suara dari tenda, "Lepaskan unta itu dan rampaslah dirimu sendiri." Ia pun urung mengambil unta tersebut. Setelah 7 hari berjalan, ia menemukan tenda yang lebih besar dan megah. Di sampingnya terdapat tambatan unta. Ia berpikir, pasti ada unta di sini. Ia pun mengendap ke dalam tenda. Ternyata di dalamnya hanya terdapat seorang kakek yang sudah renta. Saat itu hari sudah mulai gelap. Ia pun mengendap, dan tanpa sepengetahuan si kakek, dia bersembunyi di belakang tempat tidurnya. Lalu datanglah seorang penunggang kuda membawa 100-an ekor unta dan 2 hamba sahaya. Ia berhenti dan berkata, "Perahlah unta ini, dan berikan pada kakek." Salah seorang pembantunya pun memerah susu dan meletakkannya di hadapan sang kakek. Sang kakek pun meminum 1-2 teguk. Orang Bani Amir yang bersembunyi dengan segera mengambil susu dan meminumnya hingga habis. Saat si pembantu masuk, dia menemukan bejana susu sudah kosong. Ia berkata, "Kakek telah meminumnya semua." Sang penunggang kuda menyuruh untuk memerah susu lagi. Kejadian serupa terjadi, tapi orang dari Bani Amir hanya meminum separuh. Sang penunggang kuda lalu menyembelih kambing dan menyuapi sang kakek dengan tangannya. Setelah itu, ia dan 2 hamba sahayanya makan sampai kenyang, dan mereka pun tertidur. Kesempatan emas ini dimanfaatkan oleh orang dari Bani Amir untuk membawa lari unta-unta yang ditambatkan tanpa penjaga. Ia hanya mengambil unta bunting yang ditambatkan. Tapi ternyata, unta-unta lain mengikutinya. Ia pun berjalan hingga siang keesokan harinya. Sekonyong-konyong dari kejauhan, ia melihat sesosok bayangan hitam mendekati. Ternyata dia adalah penunggang kuda. Setelah dekat, orang Bani Amir mengambil panahnya dan siap menembak. Penunggang kuda berkata, "Lepaskan tali unta itu." Orang Bani Amir berkata, "Tidak, aku meninggalkan istri dan anak-anakku di Hairah. Aku bersumpah aku tidak akan kembali kalau tidak membawa harta atau aku mati." Penunggang kuda berkata, "Kalau begitu, kau akan mati." Terjadilah perdebatan. Tapi aneh, penunggang kuda itu tidak menghunus pedang, malah meminta agar orang Bani Amir memilih lubang tali kekang yang mana yang ingin dipanah. Ia pun memilih yang tengah. Penunggang kuda itu pun memanah lubang tali itu seakan-akan ia memasukkannya dengan tangannya. Demikian pula 2 lubang tali di sampingnya. Tahu akan keakuratan tembakan musuhnya,
orang dari Bani Amir menurunkan panahnya dan menyerah. Penunggang kuda berkata, "Menurutmu, apa yang akan aku lakukan padamu?" Orang Bani Amir menjawab, "Hal yang buruk." Penunggang kuda berujar, "Kau kira aku akan berbuat buruk, padahal kau telah menemani Muhalhil, makan, minum, dan lalu engkau akan menyesali malam itu." Muhalhil ternyata adalah kakek di dalam tenda yang bukan lain adalah ayah penunggang kuda. Mendengar nama Muhalhil yang kesohor, orang Bani Amir berkata, "Adik Anda adalah Zaid al-Hail, putra Muhalhil? Kalau begitu, berbuat baiklah atas tawananmu ini." Penunggang kuda berkata, "Tak masalah. Kalau saja unta ini milikku, pasti akan aku berikan padamu. Tapi unta-unta ini milik saudariku." Itulah Zaid di masa jahiliyah. Sedangkan pada masa keislamannya, Zaid seumpama emas yang disepuh, mengkilap, dan semakin indah. Beliau masuk Islam setelah mendengar khutbah Nabi Muhammad. Begitu mudah dan lancar hidayah mengalir ke sanubarinya. Setelah bersyahadat, Rasulullah bertanya, "Siapa kamu?" Zaid menjawab, "Saya Zaid al-Hail." Rasulullah bersabda, "Kamu Zaid al-Qail, bukan al-Qail." Lalu Zaid diajak ke rumah beliau dan diberi bantal untuk bersandar. Tapi Zaid menolak karena sungkan duduk bersandar di hadapan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Wahai Zaid, belum pernah ada orang yang diceritakan ciri-cirinya kepadaku, lalu aku menemukannya lebih dari yang diceritakan, selain dirimu. Wahai Zaid, sesungguhnya pada dirimu ada dua hal yang dicintai Allah." Zaid bertanya, "Apa itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sifat welas asih dan lemah lembut." Zaid berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberiku sifat yang dicintainya." Lalu seluruh pengikut Zaid memeluk Islam. Pada hari menjelang kepulangannya, Madinah terkena wabah demam. Zaid tetap pulang menuju kaumnya dengan harapan kaumnya bisa mendapat hidayah sepertinya. Tapi ajal tak dapat ditolak, Zaid terkena wabah demam, dan belum sampai ia masuk ke rumahnya, malaikat maut telah menjemput dirinya. Subhanallah, antara keislaman dan ajalnya, tak terdapat sedikit pun celah baginya untuk bermaksiat. Itulah kisah menginspirasi Zaid bin Muhalhil, yang membawa cahaya Islam ke dalam hidupnya. Meskipun dulu dijuluki Zaid al-Hail, sang kuda jantan, namun setelah memeluk Islam, Rasulullah memberinya gelar baru, Zaid al-Khair, sang pemilik kebaikan. Kisahnya memperlihatkan bagaimana hidayah Allah bisa merasuk ke dalam hati yang penuh kebaikan, bahkan sejak masa jahiliyah. Zaid bukan hanya seorang yang memeluk Islam, tetapi juga seorang yang Allah lindungi dari setiap kesalahan antara masa jahiliyah dan akhir hidupnya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih telah bergabung, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.